Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelas 4K09 akan mempresentasikan mengenai share data dan transaction untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Hidayat. Yang kedua itu ada Yodi Adiputra. Yang ketiga ada Yodi Anggriawan. Oke, untuk mempercepat waktu, mari kita langsung menyimak pembahasan bagian 1. Bagian 1 terdapat 3 materi bahasan di sini. Yang pertama itu ada share data, kedua replikasi data, dan transaction. Oleh saya sendiri Ahmad Hidayat. Mari kita mulai. Oke, share data. Sebelum kita melanjut ke share data, kita terlebih baiknya untuk membahas pengertian data. Data itu apa sih? Oke, data itu diartikan sebagai representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi data itu berbentuk nilai yang bisa digunakan atau dimanipulasi. Kemudian bisa juga diartikan sebagai organisasi tentang sesuatu atau research dan kejadian transaksi yang terjadi. Oke, jika sudah memahami data, maka kita lanjutkan dengan pengertian share data. Share data itu apa? Share data dari artinya saja sudah kita ketahui bahwa share itu adalah berbagi. Atau lebih jelasnya yaitu pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer, atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut. Jadi satu data bisa dilakukan atau diakses oleh beberapa orang ataupun komputer. Next. Oke, share data tujuannya itu apa? Oke, tujuan share data itu dari pengertiannya sudah jelas bahwa share data adalah berbagi akses kepada user lain pada suatu folder atau drive yang diinginkan, di mana kita bisa memilih pada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses file dan juga bisa memberikan akses kepada semua orang yang ada pada jaringan atau network. Oke, selanjutnya replikasi data. Replikasi adalah teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain, atau melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Jadi replikasi itu istilahnya penggandaan untuk melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga si database tersebut terjamin konsistensi datanya. Oke, replikasi itu memiliki 3 jenis, ya, 3 jenis buah bentuk dari replikasi. Yang pertama adalah snapshot replication, yang kedua merge replication, dan ketiga transactional replication. Yang pertama, snapshot replication adalah mendistribusikan data yang dapat dilihat pada suatu saat tertentu tanpa melakukan update, dan dia hanya bersifat read only, jadi hanya memberikan pembacaan. Yang kedua, merge replication, itu memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya. Transaction replication adalah pengguna mendapatkan salinan lengkap dari database awal dan kemudian mendapatkan update periodik sebagai perubahan data. Oke, mungkin itu untuk pembahasan replikasi data. Oke, selanjutnya pengertian transaction itu merupakan urutan operasi server. Jadi ada beberapa operasi server yang diurutkan gitu ya. Kemudian berasal dari database. Itu contohnya bisa perbankan, reservasi penerbangan, dan lain-lainnya. Jadi beberapa server dipanggil dalam satu transaksi yang dilakukan oleh admin. Atau operasi atomik atau berurut. Jadi istilahnya ada operasi yang berurut ataupun setara nantinya akan dibahas kita lebih dalam lagi. Oke, jika kita ambil kesimpulan dari ketiga poin ini adalah transaksi klien terdistribusi melibatkan beberapa operasi pada beberapa server, contohnya pada perbankan, reservasi, penerbangan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam proses transaksi itu apa sih? Di sini kami membagi 2 hal yang penting ya yang harus diperhatikan. Pertama, harus memaksimalkan konkurensi
atau data yang istilahnya konkuren, kemudian menjamin konsistensi. Ya, kemudian yang kedua itu harus terlindungi dari kegagalan, pasti. Jadi transaksi di sini ada perlindungan kegagalannya, itu karena kita harus memaksimalkan si konkuren atau kecocokan data. Nah, sekarang pengertian transaksi terdistribusi. Kalau tadi kan transaksi secara transaksi saja. Kemudian jika masukkan ke dalam transaksi terdistribusi, yaitu mengakses objek yang dikelola oleh beberapa server. Kemudian dalam transaksi terdistribusi bisa setara ataupun bertingkat. Transaksi terdistribusi ada dua macam, yaitu yang setara dan bertingkat. Untuk struktur setara atau flat transaction, itu adalah klien membuat permintaan untuk lebih dari satu server untuk flat. Kemudian permintaan telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Dan aksesnya itu sekuensial ke objek. Jadi mungkin agak sedikit lama ya karena dia berproses sekuensial. Nah, kemudian yang kedua itu adalah struktur bertingkat atau nested transaction. Yaitu diatur dalam tingkat atas dapat membuka subtransaksi. Jadi dia bertingkat untuk membuka sub transaksi. Kemudian objek dalam server yang berbeda dapat dipanggil secara paralel dan kinerjanya lebih baik ya, dibandingkan dengan flat transaction. Nah, ini dia adalah penggambaran dari bentuk transaction. Ada flat dan ada nested transaction. Untuk flat transaction di sini tersedia ada transaksinya di sini, yaitu sebagai klien, dan XYZ-nya itu adalah sebagai server ya. Untuk yang flat transaction dia hanya sekuensial satu saja gitu. Dan kemudian untuk nested transaction itu dia bersifat paralel ya. Ada server itu diminta oleh beberapa klien, yaitu kliennya adalah si transaksi itu sendiri. Ini transaksi memanggil transaksi memanggil transaksi untuk memanggil si mengambil data dari server. Oke, cara kinerjanya seperti apa? Pertama, untuk klien, dia membuka transaksi untuk berkoordinasi dengan beberapa server. Ya. Kemudian koordinator mengeksekusinya dan mengembalikan transaksi ID yang unik ke klien transaksi ID atau IP address server plus transaksi unik ID. Jadi si koordinator di sini adalah sebagai admin untuk mengkoneksikan antara server dengan si kliennya. Ya. Server tugasnya untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, kemudian melacak dari siapa untuk siapa si data akan diambil. Kemudian koordinator atau admin itu bertanggung jawab atas penyetujuan atau pembatalan. Dan peserta dapat bergabung dalam transaksi repo partisipan ya, atau peserta, atau istilahnya server yang bisa memberikan data. Kemudian mengelola objek yang diakses dalam transaksi untuk melacak objek-objek yang dapat diperoleh kembali, bekerjasama dengan koordinator. Oke. Selanjutnya untuk transaction itu ada beberapa atomic commit protokol. Di sini terdapat dua atomic protokol. Yang akan saya bahas ini adalah bagian pertama, yaitu dua fase commit protokol flat transaction. Selama proses transaction tidak ada komunikasi apapun antara koordinator dan partisipan. Kemudian permintaan dari klien untuk mengikatkan atau melepaskan transaction diarahkan ke koordinator atau kepada admin. Kemudian jika klien merequest abort transaction atau jika transaksi dilepas oleh partisipan, maka koordinator segera memberitahu partisipan. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas untuk pembahasan share data, replication, dan transaction. Untuk bagian kedua selanjutnya akan dibahas oleh saudara Yodi. Untuk Yodi, mari kita simak untuk pembahasannya. Ya, terima kasih kepada saudara Ahmad Hidayat yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini, yaitu pada bagian 2, yaitu transaksi yang struktur setara atau flat transaction yang dibahas oleh saya sendiri, yaitu yang Riawan. Terus selanjutnya di sini ada contoh gambar transaksi flat terdistribusi pada perbankan, yaitu di sini saya ini sebagai klien, lalu koordinator ini sebagai admin, lalu ketiga partisipan ini
sebagai server. Nah, di sini kalian ini meminta data ke tiga partisipan ini harus melalui admin terlebih dahulu. Lalu ketiga partisipan ini mengirimkan data ke koordinator dulu untuk dikirimkan, baru dikirimkan ke klien. Lalu klien ini baru close transaction. Selanjutnya yaitu cara kerja one pass commit, yaitu transaksi terdistribusi, yaitu multi server harus disetujui ataupun dibatalkan. Lalu satu tahapan penyetujuannya yaitu koordinator memberitahukan penyetujuan atau pembatalan kepada peserta, lalu terus mengulangi permintaan sampai tersetujui. Lalu server tidak bisa membatalkan bagian dari transaksi, yaitu ketika server mengalami crash dan data digantikan, dan ketika deadlock terdeteksi dan dapat terselesaikan. Lalu masalahnya yaitu ketika sebagian dibatalkan, kemungkinan seluruh transaksi harus dibatalkan. Lalu di sini cara kerja to pass commit. Fase pertama yaitu tahap voting. Itu koordinator mengirimkan scan commit ke peserta. Lalu peserta menjawab dengan voting ya atau tidak. Lalu dijawab ya, mempersiapkan untuk menyetujui dengan cara menyimpan objek di penyimpanan permanen dan jika tidak dibatalkan. Lalu pada fase 2 itu tahap penyelesaian menurut hasil voting. Untuk koordinator mengumpulkan voting atau termasuk dirinya sendiri. Lalu jika tidak ada kegagalan dan semua menjawab ya, koordinator akan mengirimkan di komit ke peserta, tetapi jika sebaliknya maka akan mengirimkan do abort atau ke peserta. Lalu peserta yang memilih ya menunggu do commit atau do abort dan bertindak secara sesuai mengonfirmasi tindakan mereka koordinator dengan commit. Lalu di sini ilustrasi komunikasi pada dua protokol, yaitu protokol pertama yaitu koordinator, protokol kedua yaitu partisipan. Lalu protokol koordinator ini meminta protokol koordinator ini menawarkan komit ke partisipan, lalu partisipan menjawab ya. Lalu komit di sini menanyakan lagi kepada partisipan apakah sudah dapat komit. Lalu partisipan mendapatkan komit. Lalu partisipan sini mengonfirmasi apakah sudah mendapatkan komit atau tidak. Itu sudah mendapatkan komit, itu selesai. Lalu pada bagian 3 akan dilanjutkan oleh saudara Yogi Adi Putra. Terima kasih kepada saudara Yudi Anggawan yang telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan jelaskan transaction, yaitu tentang struktur bertingkat atau nested transaction oleh Yogi Adi Putra. Struktur bertingkat nested transaction, Atomic Commit Protocol. Part B, two-phase commit protocol untuk nested transaction. Transaksi yang paling luar dari sebuah transaksi nested disebut sebagai top level transaction. Pada gambar nested T adalah top level transaction. T11, T12, T21, T22 merupakan sub-transaction. Tiap-tiap sub-transaksi dimulai setelah transaksi induknya memulai dan berakhir sebelum transaksi induknya berakhir. Contoh, T11 dan T12 dimulai setelah T1 dan berakhir sebelumnya. Yang akan ada gambarnya pada slide berikutnya. Top level transaction dimulai dari subtransaksi dengan trans ID yang unik. Ekstensi trans ID dari induk trans ID. Subtransaksi bergabung dengan transaksi induk. Selanjutnya, selesai ketika semua transaksi telah komplit. Dapat menyetujui bahkan bila salah satu subtransaksi dibatalkan. Selanjutnya, subtransaksi, yaitu independen. Misalnya pada rekening bank yang berbeda. Dapat mengeksekusi secara paralel pada server yang berbeda. Dapat melakukan pembatalan atau penyetujuan sementara. Jika parent dibatalkan, maka transaksi akan batal.
Berikut adalah transaksi nested pada perbankan. Di sini ada client dan server A, B, C, D. Transaction memulai open subtransaksi ke A yang akan ditulis sebagai T1, dan semua open subtransaction-nya yaitu withdraw ada 10, 20, dan untuk server C yaitu deposit 10 dan 20. Cara kerja dua tahapan commit bertingkat itu berguna untuk memutuskan kapan transaksi top level dilakukan. Transaksi top level yaitu adalah koordinator dalam dua tahapan penyetujuan. Selanjutnya, mengetahui semua subtransaksi yang bergabung, menyimpan catatan dari info subtransaksi. Subtransaksi memberi laporan kembali ke parent. Ketika dibatalkan, laporan dibatalkan dan mengabaikan status children. Ketika disetujui, sementara status laporan untuk semua subtransaksi. Itu untuk semua subtransaksi. Berikut tampilan transaction-nya, yaitu T terdapat 2 untuk commit, berarti mulai dari T1 ke T11 professional commit, yaitu add X. Kalau T1 ke T12 professional commit add N. Untuk T2 dia di abort ke Y. T21 professional commit add N, T2 professional commit add P. Hierarki dua tahapan commit, yaitu multi-level protokol bertingkat. Koordinator dari transaksi top level adalah koordinator. Koordinator mengirimkan can commit ke koordinator subtransaksi di bawahnya, merambat ke tingkat berikutnya. Subtransaksi yang dibatalkan atau diabaikan. Peserta mengumpulkan balasan dari children sebelum menjawab. Itu jika ada subtransaksi yang disetujui sementara, maka objek dipersiapkan dan voting ya. Jika tidak ditemukan, maka asumsi crash dan voting no. Tahap kedua yaitu penyelesaian menggunakan do commit, sama seperti sebelumnya. Kontrol persetujuan pada transaksi terdistribusi. Yang KA ada locking, yaitu server melakukan penguncian terhadap transaksi yang sedang berlangsung pada server tersebut. Berarti servernya di lock. Untuk keduanya masalah yang sering muncul. Kedua server hanya akan saling menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan prosesnya. Ini ada masalahnya pada locking, itu bisa terjadi deadlock. B. Timestamp ordering, yaitu setiap operasi pada semua transaksi divalidasi saat dilaksanakan. Bila operasi tidak dapat divalidasi, transaksi tersebut langsung dibatalkan dan kemudian diulang oleh program klien. Berarti semua transaksi itu sudah mempunyai waktu dan langsung divalidasi. C. Control optimistic concurrency, yaitu melakukan akses terhadap transaksi. Maka harus dilakukan terlebih dahulu proses urutan eksekusinya. Yang selanjutnya, transaksi dieksekusi berdasarkan pengurutan yang sebelumnya dilakukan. Masalah lain, deadlock terdistribusi. Deadlock yang terjadi pada proses locking pada transaksi. Untuk mendeteksi deadlock, yaitu melihat lama waktu proses pada server. Apabila hingga suatu interval waktu timeout masih belum juga dapat menyelesaikan prosesnya atau proses transaksi, maka kemungkinan yang terjadi adalah deadlock. Masalah lainnya recovery recovery harus memastikan semua transaksi disetujui dan tidak ada transaksi yang dibatalkan, kemudian dicatat dalam penyimpanan permanen menggunakan logging, file recovery, shadowing, dan lain-lain.
Terima kasih pada Saudara Yogi atas pembahasan mengenai nested transaction, dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai studi kasus transaction terdistribusi oleh Ahmad Hidayat dan sendiri. Mari kita simak untuk pembahasan studi kasusnya. Studi kasusnya yaitu ada skenario ini merupakan skenario yang dirancang sesuai keadaan dari proses yang terjadi di minimarket Indomaret di Kota Purwokerto. Nah, di sini kasusnya adalah server Indomaret Pusat merupakan server yang menjadi publisher dan juga menjadi distributor. Jadi sebagai publish atau menampilkan data master barang, dia juga sebagai distributor dari pengantaranya. Kemudian selain itu, server Indomaret Pusat juga menjadi subscriber yang menerima data dari server Indomaret di seluruh wilayah Purwokerto. Jadi dia juga selain mempublish dan mendistribusikan data, dia juga menjadi penerima data. Ya, bisa digambarkan seperti ini. Indomaret Pusat itu mengirimkan dan mempublish data barang, data master barang ke Indomaret daerah, itu dari server Indomaret Pusat. Oke, selanjutnya Indomaret Pusat sebagai subscriber, ya, yaitu Indomaret juga sebagai penerima itu dari Indomaret daerah. Jadi setelah dipublish dan mendistribusikan, dia juga sebagai penerima. Oke, server Indomaret di tiap daerah yang ada di Purwokerto selain menjadi subscriber juga sebagai publisher yang akan mengirimkan data ke server. Nah, di sini ada transaksi dari pusat itu mengirimkan data master barang ke Indomaret daerah. Nah, dari Indomaret daerah setelah diterima, dia juga memberikan data yang sudah diperbaharui dari daerah ke pusat. Ini dari sini dia juga sebagai publisher ke Indomaret Pusat, ya, ke server Indomaret Pusat. Oke, untuk gambarnya bisa dibahas seperti ini. Oke, transaksi di sini seperti yang telah dibahas sebelumnya untuk bagian transaksi. Di sini Indomaret Pusat memiliki beberapa server, ya, jadi dia mengambil beberapa data dari beberapa server yang sudah terdistribusi. Jadi istilahnya ini distribusinya seperti apa? Seperti yang kita ketahui, distribusi transaksi itu yaitu beberapa data yang diambil untuk menjadi sebuah data yang bisa ditransaksikan atau bisa istilahnya di share gitu. Oke, dari Indomaret Pusat di sini ada beberapa server yang diambil datanya, data masternya, kemudian ini diberikan, dipublish dan distribusikan ke Indomaret daerah. Nah, sebaliknya Indomaret daerah juga dia menjadi subscriber dan juga publisher kepada Indomaret Pusat. Oke, itu mungkin pembahasan untuk studi kasus transaction. Oke, mari kita simak untuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pengertian share data, yaitu pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer. Kemudian replikasi, yaitu suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data serta objek-objek database dari database ke database lain. Jadi dia melakukan copy atau penggandaan. Jenis-jenis transaksi replikasi itu ada 3. Ada snapshot replication yang dia bersifat read only, merge replication, dan transactional replication. Dan transaction itu adalah urutan operasi server yang berasal dari database, ya, dengan operasi atomik atau berurut. Atomik itu bisa dipecah-pecah, ya, istilahnya seperti yang kita ketahui itu search engine-nya Google, yaitu dia menggunakan data operasi atomik, ya. Oke, mungkin sekian yang kita bahas untuk mengenai transaction terdistribusi dari kelompok 7-4K09. Dan berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan sebagai bahan pembelajaran. Ada dari Gunadarma, dari WordPress, kemudian juga dari UGM. Ini cukup sekian dari kami untuk pembahasan transaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.